Ada yang nanya tuh, saya pengen tahu taubat saya diterima apa enggak, seperti apa. Guru saya bilang, kalau kita melakukan kebaikan tuh enteng. Ada orang pengen tahajud, Pak, udah niat sebelum tidur, kagak bangun-bangun, padahal udah niat tahajud. Itu nggak ada jawaban lain, kata Imam Hasan Al-Basri, selain kathratuz dzunub, selain menggumpalnya dosa di dalam jiwa. Tinggal introspeksi masing-masing aja, Pak. Kalau kita baca Yasin 2 ayat udah muak, misalnya Yasin ada yang begitu, Pak. Wal Qur'an Sadaqallahul Adzim. Nah, itu pasti bermasalah itu. Tapi kalau semangat ngaji, kan ciri munafik itu kusala, Pak, males. Kalau dipuji aja semangat, kalau dilihatin orang aja semangat. Tapi kalau sendirian nggak dilihatin orang, nah dia kembali ke habitatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita. Subhanallah la ilaha illallah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita. Guru kita yang mulia, insyaallah mengisi kajian pada pagi hari ini dan membahas hubungan yang beliau berjudul lembaga kesuksesan. Kepada jemaah sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memperluas azan dan pengetahuan kita, yang mana nantinya dapat meningkatkan kualitas ibadah kita ke hadapan. Baik, langsung saja kepada guru kita Yai Muhammad Al-Hudaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adik sama-sama Bapak Ibu, Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Permata Qalbu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita subuh pagi, Pak ya. Dan saat ini kita tawakufan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita, amal soleh kita lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salah kita, selamat insyaallah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal buruknya, amal salahnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salehnya, amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai masuk neraka. 1 detik gosong bayi.
Mudah-mudahan selamat semua, husnul khotimah. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, ya sambil nunggu. Semangatnya kita ngaji menjadi sebab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab jalan mencari ilmu tersebut jalan menuju surga. Hadis ini nggak nyuruh kita jadi kiai, nggak nyuruh kita jadi ulama, syukur-syukur jadi ulama, tunjukin orang ke jalan yang benar. Hadis ini nggak nyuruh kita jadi pemuka agama, tetapi hadis ini memberikan isyarat agar kita tidak berhenti belajar, agar terus berproses dalam thalabul ilm. Karena tidak ada kemuliaan terbesar selain ilmu. Kalau bapak ibu melihat orang atau ulama kiai misalnya bisa terbang di atas angin, bisa jalan di atas air, itu keramat kecil pak. Wahnya hanya pada saat itu saja. Setelah itu hanya cerita-cerita saja. Tetapi keramat terbesar adalah ilmu yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, Imam Syafi'i nggak ngajar, mungkin bapak sampai saat ini nggak tahu cara sholat bagaimana, nggak tahu cara zakat seperti apa, nggak tahu cara haji bagaimana. Bayangkan kalau Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an nggak mulazamah dengan Nabi 24 jam, maka mungkin kita nggak kenal agama. Memang harus ada orang-orang yang fokus tafaqquh fiddin. Jangan semuanya jadi ekonom, jangan semuanya jadi bisnismen, jangan semuanya jadi tentara, tapi harus ada yang fokus seperti Abu Hurairah. Nah, ini keramat ilmu, tidak akan habis sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menjadi penerus estafet risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kemuliaan kecuali dengan dua hal. Satu dengan ilmu, dua dengan ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seseorang itu, seorang pemuda itu demi Allah kata Imam Syafi'i dengan ilmu dan ketakwaan. Di dalam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena dua hal tersebut nggak ada nilainya manusia ini. Nggak ada nilainya. Karena itu kalau ada anak muda malas belajar, kiai ada, pesantren dekat, ustadz mau ngajarin nggak mau datang, kata beliau takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati, katanya begitu. Manfaatahu ta'lim wa kata syababih fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang meninggalkan belajar, nggak mau belajar padahal akses untuk ngaji dekat, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Apa jadinya? Zombie kira-kira gitu ya. Hidup tapi mati sebenarnya. Kami punya guru, sebelum masuk ya, mungkin Bapak tahu semua. Masih banyak ini ya. Luar biasa ini. Kajian subuh ini. Luar biasa. Masjid Permata Kolbu ini. Monggo. Kami punya guru Hadratul Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Istiqlal sebelum yang sekarang. Alhamdulillah kami mengabdi kepada beliau kurang lebih 16 tahun. Itu di usia 60 tahun ngomong begini Pak, laukan tujan marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3 saya mau jadi santri lagi, saya mau jadi siswa lagi. Itu beliau ngomong di usia 60 tahun. Laukan tujan marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Padahal saat itu beliau sudah profesor, doktor, Kiai Haji karena punya pesantren gede di Ciputat, Darussunnah itu. Santrinya ribuan, karyanya lebih dari 60 itu. Tapi merasa masih butuh dengan ilmu. Ini maksud saya keramat ngaji, keramat ilmu itu. Sampai sekali beliau saja butuh banget dengan ngaji. Nah, sehingga keluar kata-kata seperti tadi. Ini persis seperti seorang sahabat ditanya, seandainya nanti malam nyawamu dicabut oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Atlubul ilma. Saya ingin nyari ilmu.
Ada sebuah kisah nyata ini di daerah Damaskus yang cerita namanya Hisham Al-Burhani, Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, dulu di Damaskus itu ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa? Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu julukan. Dia sigot mubalaghah dari hafir. Hafir ada doa khufratan min hufarin niron. Artinya galian, lubang. Nah, kerjaan Pak Abdurrahman ini di Damaskus gali kubur. Tiba suatu hari ada seorang ibu minta tolong, Pak Abdurrahman, kami minta tolong, ini anak kami baru meninggal dunia. Baik ibu, digalikanlah kuburan. Kemudian selesai dibawa jenazah anak ibu ini. Betapa kagetnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar ketika jenazah anak ibu ini mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu liang lahat, Pak, terlihat oleh mata beliau raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman surga. Seumur-umur, kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar, saya nggak pernah lihat yang begini-beginian. Jadi dari usia muda sampai usia 50 tahun kerjaannya gali kubur, nggak pernah diperlihatkan keistimewaan yang luar biasa. Ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, itu terlihat oleh beliau liang lahat raudhah min riyadil jannah. Nah, seketika dalam kisah tersebut anak ini dibawa oleh dua malaikat. Pingsan, kaget mungkin Pak ya. Kalau benar-benar ini Bapak melihat malaikat betulan gitu, ya kaget Pak. Malaikat Jibril aja ketemu Nabi hanya 2 kali gitu dalam wujud aslinya. Sayapnya saja bisa menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Padahal malaikat Jibril bukan malaikat terbesar itu. Nah, makanya sering ketemu Nabi dalam wujud manusia dengan sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, ini kalau diwujudkan asli, ya wajar aja kaget begitu, pingsan Pak. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa pingsan? Diceritakan sama dia. Ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh saya liang lahat itu raudhah min riyadil jannah. Indah betul. Cuma saya kaget, ini anak dibawa oleh malaikat, 2 malaikat. Nah, kata teman-temannya itu halusinasi aja, khayali saja. Ya udah selesai Pak. Ceritanya begitu. 2 bulan kemudian ibu anak ini datang lagi, Pak Abdurrahman, musibah besar katanya. Musibah besar, anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi. Tolong galikan kuburan. Yang sabar Bu ya. Galikan lagi kuburan. Selesai, didatangkan jenazah anak ibu ini. Begitupun Pak. Ketika ini dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Seumur-umur saya nggak pernah diperlihatkan yang begini-beginian. Nah, sama dibawa oleh 2 malaikat. Cuma kali ini nggak pingsan, mungkin udah kebal sebelumnya Pak ya. Nah, selesai dimakamkan, dikejar anak ibu ini. Mohon maaf ibu, ibunya nggak paham kalau anaknya punya keistimewaan seperti ini. Saya mau nanya ini ibu, sebenarnya latar belakang anak ibu ini apa? Ibu ini menjawab, anak saya yang pertama 2 bulan lalu meninggal itu statusnya thalibu ilmin. Apa Pak? Statusnya sebagai santri pelajar. Dia lagi mondok, di pondoknya ada musibah, terkena musibah meninggal dunia. Kemudian yang baru saja dikuburkan tuh kakaknya Pak. Kerjaannya sebagai tukang kayu, dia jual kayunya, kemudian hasil dari jualannya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Oh, ini kata dia. Ini dia keramat luar biasa. Seketika pacul teh cangkul yang dia bawa dia lempar. Ini bukan berarti kerjaan jadi menggali kubur buruk, bukan Pak ya, tapi dia merasa termotivasi dengan keistimewaan seorang pelajar tadi, thalibu ilmin, yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Di dunia aja dikasih kemuliaan, apalagi di akhirat. Seketika dia melempar cangkulnya itu, lari ke satu masjid nggak jauh dari pekuburan itu, namanya Masjid At-Taubah. Di situ banyak ulama besar yang mengisi, seperti siapa? Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam. Kemudian ada Al-Imam Ibnul Jazari. Itu semua ulama besar yang ngisi di tempat tersebut. Nah, kakek daripada yang cerita ini namanya Syekh Said Al-Burhani, itu tokoh di masjid itu. Datang kepada beliau, Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini.
Kiai kalau sekarang guru, syekh, saya datang ke sini mau ngaji, mau belajar. Mau ngaji apa? Pokoknya bimbing saya mau ngaji, mau belajar. Iya, ngaji apa kata siapa? Kata Syekh Said Al-Burhani. Pokoknya Kiai bimbing saya. Karena tadi termotivasi dengan anak kecil yang diberikan keistimewaan. Ya sudah, kamu ambil jurumiyah itu. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul, dia hafalkan, dia paham. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, terus dihafal. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kalau di pesantren bahasa Sunda nih ya, al-kalamu aringaran kalam misalnya. Wa eta kalam al-lafdhu hijlafad al-murakkabu anu disusun al-mufidu anu mere faedah bil wadi kalawan bahasa Arab. Belum nanti i'rabnya, al-kalamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dipelajari sama dia. Alfiyah diambil, qala Muhammadun huwa ibnu Malik, dan seterusnya. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar hampir semua fan ilmu. Di usia 50 tahun mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, sang penggali kubur, ulama besar pada masanya itu. Jadi hoax kalau ada orang belajar di usia tua nggak bisa jadi ulama itu. Sama seperti orang mengatakan susah ngapalin Quran di usia tua katanya. Itu hoax semua. Faktanya banyak kawan saya, senior saya, menghafal di usia 60 tahun, hafal 3 tahun dan diwisuda dalam keadaan mutskin, dalam keadaan lancar hafalan Qurannya. Nah, ini Syekh Abdurrahman Al-Haffar di usia lebih 50 tahun jadi ulama besar. Kalau serius Pak ya ngajinya. Bahkan hampir semua anaknya mengikuti jejak beliau. Ada satu cicitnya yang terkenal di daerah Damaskus, namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Maksud saya adalah tidak ada keramat terbesar selain ngaji Pak, selain ilmu. Baik Pak, perkenalkan ya, ini saya pertama kali ngaji di sini nih. Ini tumben subuh di sini banyak banget ini. Luar biasa ini. Ciri apa satu tempat itu berkah, subuhnya rame Pak. Luar biasa ini. Karena orang munafik, mohon maaf ini, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat nifak ini. Itu paling sulit sholat subuh itu. Sholat subuh dengan sholat isya itu. Afqalus sholah alal munafikin sholatus subhi wa sholatul isya, sholatul isya'i wa sholatus subhi. Sholat paling berat dilakukan oleh orang yang punya penyakit nifak itu sholat subuh dengan sholat isya itu. Walau ya'lamuna ma fihima la atau ma walau habban. Seandainya mereka diperlihatkan keutamaan dua sholat ini, mau berapa kilo pun akan didatengin. Alhamdulillah ini kalau subuhnya ramai, mudah-mudahan istiqomah sampai mati nih Pak ya. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan sampai mati. Berupaya menjauhi kemaksiatan. Ya Allah. Baik, perkenalkan ini Pak ya, saya ini tinggal di Ulu Jami nih Pak, tetangga nih. Sedang merintis satu lembaga pendidikan pesantren. Belum lama 1 tahun setengah berbasis Al-Quran. Di sini kayaknya nggak ada pesantren selain Darun Najah itu. Mungkin tempat saya aja. Ini pesantrennya salaf lah. Yang menghafal ngaji kitab kuning gitu aja Pak. Yang mau sekolah paket aja gitu. Pengkaderan ulama. Ya ini silaturahmi, mudah-mudahan berkah nih Pak ya. Saya datang ke sini ingin berbagi terkait karya pertama saya. Saya karya ada 7 sebenarnya. Tapi ini karya pertama saya. Terkait amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Ya kita banyak dosa Pak ya. Siapa kira-kira di sini yang nggak punya dosa Pak Haji? Nabi aja yang nggak punya dosa istighfarnya sehari 100 kali minimal Nabi. Nah, kita yang tiap hari jelalatan, wah kalau bisa lebih daripada 100 kali. Ya ini nanti ada berapa nih, Dit? Buku ini ada berapa, Dit? Kalau dibagi kayaknya nggak cukup, ini banyak banget, 200 orang nih. Kita kasih hadiah aja Pak. Ketua DKM deh. Oh lagi makan. Nah, enak bener ini. Ya Bapak sambil makan nggak apa-apa lah. Nanti kita belakangan, saya belakangan. Biar nggak ngantuk. Ya ini karya pertama saya. Isinya tentang amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Ya kita merasa banyak dosa. Cuma saya ingin sampaikan reviewnya saja Pak. Nanti saya kasih. Atau saya kasih pertanyaan yang bisa jawab saya kasih. Itu aja Pak ya. Pertama harus disadari nih Pak, dari satu hadis yang
Rasulullah sampaikan bahwa manusia ini banyak salahnya, itu dulu. Kullu bani adama khotta, itu Pak ya. Setiap anak cucu Adam khotta. Khotta itu sigot mubalaghah dari khot. Setiap anak cucu Adam khotta, diartikan itu banyak salahnya. Tetapi ada terusan hadis, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang yang selalu dan terus-menerus taubat. Selalu dan terus-menerus untuk bertaubat. Pertanyaannya, taubat itu apa, Pak? Tobat. Yang bisa jawab saya kasih ketua DKM atau ketua DKM, siapin dong. Tobat itu apa, Pak? Tobat apa? Mohon ampun, oke. Bedanya dengan istighfar apa? Itu ada perbedaan, Pak. Nanti dijelaskan di sini. Ada afwun, ada ghufran, ada taubat. Ada kita habis Ramadan atau di 10 terakhir biasanya ada doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu beda dengan kita habis sholat astagfirullahaladzim. Beda tuh maknanya, maksudnya beda. Ada para ulama ketika seseorang meminta kepada Allah dengan redaksi afun, dia minta bahwa seluruh dosanya dihapus tanpa tersisa sedikit pun, Pak. Ibarat apa tulisan itu dihapus sama sekali, nggak berbekas, itu afun, Pak. Habis sholat rabbighfirli warhamni wajburni, tasahud ya, wa'afani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu minta agar dosanya dihapus tanpa berbekas sekalipun. Tapi kalau istighfar, Pak, astagfirullah, kata ulama, itu minta ampun, minta dihapus tapi masih ada bekasnya, masih ada bekasnya. Nah, ini tobat. Tobat itu artinya taba yatubu taubah. Kembali artinya, Pak. Artinya ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, itu tobat, Pak. Kembali dari takabur, merasa lebih baik dari orang lain, lebih mulia, lebih istimewa, kepada tawadu, itu tobat, Pak. Kembali dari bakhil, mendit, merepet jahe, nanti kepada sakho, dermawan. Kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah ngaji Quran kepada ngaji Quran, nggak ramah ketemu orang di jalan, marah aja bawaannya begitu, Pak. Nah, sekarang dibiasakan tuh, assalamualaikum ramah, kayak Rasulullah, murah senyum, supel, humble. Rasul itu kalau ngomong sama sahabat, Pak, diperhatiin sahabat itu, sampai mereka dalam hadis merasa penting semua di hadapan Rasulullah itu, siapapun tuh, humble. Ketika dipanggil yang noleh nggak cuma mukanya, Pak, tapi seluruh badannya. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita baru jadi ketua RT aja dipanggil kagak nengok, Pak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tobat itu kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Nah, kalau ingin tobatnya diterima, syaratnya berapa, Pak? 5. Itu dalam Quran sendiri disebutkan. 1, zakarullah, Pak. Harus sadar dulu bahwa apa yang dia lakukan dapat membuat hubungan dia dengan Allah renggang. Jadi harus sadar dulu, maksiat yang saya lakukan itu akan membuat hubungan saya dengan Allah rusak. Harus sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa, Pak. Lanjut ke syarat yang kedua. Sadar dulu. Ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Kedua, syaratnya adalah nadam, diiringi dengan istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, enggak ngulangin lagi perbuatan dosanya, maksiatnya. Kalau ngulangin lagi berarti tobat sambal itu. Ya, tetap harus tobat, tapi tobatnya tobat sambal. Yang keempat, singkat, memperbanyak amal soleh itu. Orang yang merasa dirinya banyak dosa, cara menghapusnya adalah memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dulu ada sahabat nyium perempuan, Pak. Ada aja kisah begitu. Setelah itu nyesel, Pak. Datang kepada Nabi, celaka Nabi, celaka Nabi. Tenang, ada apa? Saya mencium seorang perempuan. Cuma nyium kan, nggak sampai ke bawah-bawah, kata Nabi. Iya, ya udah kalau begitu tawaddo tsumma shalli raka'atain. Nah, ini yang kemudian menurunkan ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Jadi dengan wudhu, dengan sholat 2 rakaat dapat menggugurkan nyium cewek tadi. Tapi Bapak jangan praktekkan, jangan. Artinya ini dosanya itu nggak seperti zina gitu. Dosa tapi bisa dihapus dengan tadi wudhu dan sholat. Makanya tingkatan dosa kan bertingkat tuh Pak ya. Ada maksiat, ada kalau Bapak ikut-ikutan namanya maksiat. Kalau sudah pelaku namanya murtakib atau mujrim, kriminal. Tapi kalau sudah berkali-kali namanya fasik gitu. Tapi kalau sudah bebel batu dinasehatin kagak mempan, itu disebut dengan ahlus syarr namanya. Ada doa Allahumma apa tadi yang saya baca? Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri was-su'i wad-dhairi wat-tughyan. Jadi syarr itu udah susah itu. Sudah mati hatinya. Nanti kita jelaskan ciri mati hati itu seperti apa. Mudah-mudahan ingat. Itu tobat Pak ya. Jadi syarat taubat diterima, syaratnya itu. Para ulama nambahin juga. Ada yang nanya tuh. Saya pengen tahu taubat saya diterima apa enggak, seperti apa. Guru saya bilang, kalau kita melakukan kebaikan tuh enteng. Kelihatan taubat dia diterima. Ada orang pengen tahajud Pak. Udah niat sebelum tidur, kagak bangun-bangun, padahal udah niat tahajud. Itu nggak ada jawaban lain kata Imam Hasan Al-Basri selain kathratuz dzunub itu. Selain menggumpalnya dosa di dalam jiwa. Kan pengen kita tahajud Pak ya, tapi kagak bangun gitu. Itu pasti banyak dosa itu Pak. Itu kata siapa? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Ciri tobat seseorang, dosa seseorang diampuni, enteng ibadahnya. Tinggal introspeksi masing-masing aja Pak. Kalau kita baca Yasin 2 ayat udah nguap misalnya. Yasin. Ada yang begitu Pak. Wal Qur'an sadaqallahul azim. Nah, itu pasti bermasalah itu. Tapi kalau semangat ngaji, kan ciri munafik itu kusala Pak. Males. Kalau dipuji aja semangat, kalau dilihatin orang aja semangat. Tapi kalau sendirian gak dilihatin orang, nah dia kembali ke habitatnya. Tadi ada berapa yang saya sebutin Pak syarat taubat? Baru 5, baru 4 ya. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bahasanya bukan taubat tapi islah dalam Quran tuh. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, ini bagian syarat juga. Ini urusannya antar sesama ini. Jadi kalau kita pengen taubatnya sempurna, 4 dipenuhi, 5 kalau ada hak-hak kita terhadap sesama yang belum dipenuhi, penuhi dulu. Pernah mukul, minta maaf. Pernah ngambil haknya, kembalikan. Yang dalam hadis, man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang punya salah, pernah zalim sama sesamanya, sama saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum. Kalau bisa saat itu juga minta halalnya. Jangan sampai kita angus nanti di akhirat diambil kebaikan kita ya. Kan Nabi pernah nanya sama sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat ditanya, kalian tahu siapa orang pailit itu, orang bangkrut itu? Sahabat jawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, pailit di antara kita adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Bukan kata Nabi. Al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Tetapi wa ya'ti qad syatama hada wa daraba hada wa qadhafa hada wa akala mala hada dan seterusnya. Ya apa ini Pak? Cepet amat kan? Aduh, gimana ini mau ngaji cepet amat ini? Nah, tapi masih santai kan ya? Itu makanan belum siap aja tuh. Gak puas kalau belum selesai. Orang yang bangkrut kata Rasulullah adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa beragam pahala dari amal yang dilakukannya, tetapi dia punya hobi nggak baik sama sesama itu Pak. Mencela, merendahkan, memandang sebelah mata itu. Mukul, boleh nggak mukul Pak? Boleh Pak. Apa yang nggak boleh? Kan dalam Islam ada kisos Pak. Kalau dipukul sekali kita boleh balas
Sekali. Ya, cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali, balasnya 2 kali, pengen 2 kali gitu. Serempet mobil boleh nggak? Nah, serempet mobil ya udah balasnya serempet mobil lagi. Cuma kebanyakan kita serempet mobil ngomongnya 2 jam, Pak. Kebun binatang keluar semua, itu yang dosa, Pak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh kita balas keburukan asal setimpal. Nah, cuma di atas itu ada kemuliaan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, pahalanya nggak terbatas. Dia mampu balas tapi nggak dia balas. Itu yang susah. Seperti Nabi dilempari batu di Taif, kagak balas. Malaikat lebih nafsu dari Nabi. Ya Allah, Nabi udah siapin nih, ada malaikat dikirim sama Allah suruh apa? Melempar 2 gunung, akhsyabain dalam hadis. Kalau mau tinggal nunggu instruksi aja, ini habis orang Taif. Nabi nggak mau. Nggak seperti Nabi Nuh tuh, Nabi Nuh mah habisin aja Allah. Banjir bandang aja udah. Nabi kalau mau mungkin Taif sekarang udah nggak ada. Tapi Nabi sabar. Justru saya berharap lahir dari keturunan orang-orang Taif, alladzina ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Dan doanya dikabulkan 100% sekarang penduduk Taif muslim. Wah, itu luar biasanya Nabi. Susah kita. Tapi harus dilatih, Pak ya. Ya minimal dilatih di rumah dulu lah. Istri ngomel, diem Bapak. Nah, jadi wali udah. Telan aja kepahitan dan kesabaran itu. Dan di antara cobaan para wali adalah ketika istri ngomel, diem Bapak. Nah, itu calon wali sudah. Dan dibalas dengan senyuman. Nah, itu. Mungkin Bapak ngaji ke sini juga kayaknya sedang ada masalah di rumahnya ini. Calon wali semua ini, insya Allah. Jadi sabar dengan lisan seorang istri, itu ciri wali. Ya, ini tobat. Singkat mungkin ya, ini yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya sumber maksiat itu di mana, Pak? Itu pertama, pertanyaannya. Kedua, mulainya dari mana? Sumbernya apa? Mulainya dari mana? Pengendaliannya seperti apa? Kira-kira butuh setengah jam saya waktunya ngomong. Satu, sumber maksiat itu apa, Pak? Di mana? Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam. Ada yang ngajar Hikam di sini, Pak? Al-Hikam Al-Athaiyah. Ini beliau ulama besar dari Mesir. Nulis dalam kitabnya begini, Pak. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'alan nafsi. Ini penting saya kira. Pangkal atau sumber segala keburukan, kemaksiatan, ghaflah, kelalaian, Bapak dilalai, gampang melakukan keburukan. Itu satu saja, Pak, sumbernya. Ar-ridha 'alan nafsi. Apa, Pak? Mengumbar nafsu, kira-kira gitu. Nafsu yang tidak dikendalikan. Nafsu jangan dikebiri, Pak ya, tapi dikendalikan. Kalau dikebiri Bapak nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa punya anak. Dikendalikan sehingga menjadi nafsul mutmainnah. Kalau Imam Ghazali membagi nafsu ada 4, Pak. Ini nanti introspeksi masing-masing ya. Satu disebut an-nafsul mutmainnah. Apa an-nafsul mutmainnah? Nafsu yang kecondongan pada kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Nanti tinggal introspeksi masing-masing aja. Bapak kalau melakukan kebaikan semangat apa enggak? Melakukan keburukan benci apa enggak? Kalau lebih senang melakukan kebaikan, insya Allah nafsunya baik. Nafsul mutmainnah. Ada orang STMJ, Pak. Sholat terus, maksiat, jalan. Nah itu nafsunya bukan mutmainnah. Imam Ghazali mengatakan itu disebut an-nafsul musawwilah namanya. Ya 50-50. 50% condong pada kebaikan, 50% condong pada keburukan. Ada yang 90% condongnya pada keburukan, dan ini kebanyakan, Pak. Disebut dengan an-nafsul ammarah bisu itu dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nah, ada lagi nafsu dalam Quran disebut an-nafsul lawwamah. Nah, nafsul lawwamah ini nafsu yang mencela. Bapak misalnya habis terjatuh pada keburukan, mukul orang, setelah itu nyesel, Pak. Nah, nyeselnya itu bagus, Pak. Disebut an-nafsul lawwamah. Yang bahaya itu ketika seseorang melakukan keburukan atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah, nggak nyesel sama sekali itu. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, tanda matinya hati katanya. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat.
Tanda matinya hati adalah nggak bersedih sama sekali, nggak nyesel sama sekali ketika meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, atau nggak nyesel sama sekali ketika terjatuh pada perbuatan dosa itu. Nah, kalau bapak masih nyesel itu masih bagus tuh, Pak. Itu yang disebut an-nafsul lawwamah. Nah, tugas para ulama sufi utama, konsen mereka adalah mendidik jiwa agar nafsunya, jiwanya itu condong pada kebaikan. Disebut an-nafsul mutmainnah. Nah, sumbernya maksiat itu, keburukan itu adalah pengumbaran terhadap hawa nafsu. Nafsu yang selalu diumbar, Pak. Terus saja. Nafsu kan kalau nggak disapih seperti bayi, Pak. Kata siapa? Imam Al-Busiri dalam Burdah itu. An-nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubur rodoh, dan seterusnya itu ya. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dia 2 tahun nggak disapi, sampai tua nyusu terus itu, Pak. Tapi ini juga ya sampai tua. Ya kalau apa yang halal mah pahala, Pak. Ini bayi kalau nggak disapi di usia 2 tahun sampai tua bakal nyusu. Nafsu seperti itu, Pak. Kalau nggak disapi, dikendalikan, Pak, akan terus besar. Ya sama nafsu jabatan, nafsu terhadap keinginan-keinginan dunia, kalau nggak dikendalikan membahayakan. Nafsu popularitas misalnya, kalau nggak dikendalikan terus akan membesar dan membahayakan. Nah, itu dikendalikan. Nafsu ini eksekutor utama, Pak. Setan tuh kerjaannya cuma bisikin. Mohon maaf aja, setan tuh pekerjaannya hanya bisikin saja. Eksekutor terbesar adalah nafsu kita. Makanya bahasa Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang nyembah nafsunya. Nah, ini konsen kita sebenarnya mendidik nafsu. Bapak kan datang ke sini juga maksa diri, maksa nafsu untuk hadir kan, Pak. Pengennya mah tidur gitu, pengennya mah tidur, ngerokok, ngopi gitu ya, nongkrong di mana, pengennya. Tapi Bapak maksain datang ke sini mendidik nafsu. Ini sumber utamanya. Mulainya dari mana? Mulainya dari bisikan setan, Pak. Jadi nafsu bisa terjerumus pada keburukan dimulai dengan bisikan setan. Atau tidak dibisiki oleh setan pun nafsu akan terjerumus kalau tidak dipagari dengan ilmu, Pak. Seperti di Ramadan besok nih banyak orang maksiat, padahal katanya setan di kerangkeng. Seandainya benar di kerangkeng, kok masih banyak maksiat? Nah, itu artinya nafsu seseorang tidak dikendalikan. Mulainya dari mana? Dari bisikan setan. Jadi setan senang banget sama nafsu yang selalu diumbar. Nah, dalam Quran, ini penting, mungkin biar Bapak bisa jadi pakar persetanan nanti. Dalam Quran tuh minimal ada 5, Pak, bisikan jahat setan. Ini kenapa ulama itu ditakuti setan, karena tahu, Pak, setan bisikin begini dikendalikan. Ahli ilmu itu ditakuti setan, Pak. Faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Satu faqih, satu ahli ilmu agama yang warok, hati-hati, lebih sulit digoda oleh setan dibanding 1000 ahli ibadah yang jahil. Nah, kita ini bagi orang awam nih, menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih baik daripada sekedar duduk dikir. Jadi harus dipagari dengan ilmu, karena orang alim paham cara melawan setan. Nah, ini dalam Quran setidaknya ada 5, Pak. Sampaikan singkat aja. 1, bisikan setan yang disebut dengan nazgun. Apa, Pak? Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Itu kata para ulama, ini saya punya buku namanya Asy-Syaiton wal Insan, penting nih. Kalau ada nanti saya. Dalam buku itu dijelaskan nazgun itu bisikan jahat setan tapi lembut, Pak. Nah, tetapi ada batasan tuh. Lembut, ada batasan dia. Setan nggak berani menggoda, mengganggu orang yang punya ketakwaan yang tinggi. Jadi ada batas, ada jarak antara fa'il dengan maf'ul, objek dengan subjek, dengan yang mengganggu dan yang diganggu. Setan nggak berani mendekati orang yang punya istiqomah tadi itu yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, rasa takut kepada Allah yang besar. Nah, seperti setan tidak berani kepada Sayyidina Umar, sampai Nabi mengatakan, ya ibnal Khattab, malakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu
melainkan ia menempuh jalan lain yang tidak ditempuh oleh mukmin. Itu diterangkan oleh para ulama kenapa setan nggak berani lewat jalan yang dilewatin Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar punya khasyah yang tinggi kepada